Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan melanjutkan rangkuman drama kultivasi World Fantasy yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi Sinemania yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita mulai bahasan ceritanya. Pada episode yang lalu sudah diceritakan bahwa Qinli dan Gao Yu diantarkan kembali ke desa Ling oleh siluman serigala salju atas perintah penguasa lembah terdingin. Ketika mereka bertemu dengan Yusin di dataran salju, Yusin mengatakan bahwa Yusi akan menikahi Du Shaoyang. Qinli segera mengajak Yusin dan Gao Yu mendatangi pavilion Xingyun dengan menunggangi serigala salju. Sementara itu, di pavilion Xingyun sedang dilangsungkan acara pernikahan Du Shaoyang dengan Ling Yusi. Ketika kedua mempelai sedang memberi persembahan kedua, tetua keluarga Ye Yangqiu muncul di sana. Dia mengatakan bahwa yang membunuh Ye Zuqian dan Du Fei adalah orang dari desa Ling. Du Shaoyang membenarkannya. Dia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Qinli yang bermarga Qin, tak ada hubungannya dengan keluarga Ling. Ye Yangqiu juga mengungkit hubungan Ling Yusi dengan Qinli. Tapi Du Shaoyang mengatakan bahwa dia sudah melukai Qinli dan sekarang kemungkinan Qinli sudah mati. Ye Yangqiu lalu menyuruh Yusi meminum secawan arak bunga siawang untuk membuktikan bahwa dia memang tulus menikahi Du Shaoyang. Du Haitian menahannya. Tapi Shaoyang malah meminta Yusi meminum arak itu. Ling Yusi mengambil cawan itu, tapi dia tidak meminumnya. Dia menumpahkan arak bunga siawang itu ke lantai. Tiba-tiba seorang pengawal melaporkan bahwa Qinli muncul di sana. Mereka semua bergegas keluar aula. Du Shaoyang langsung menyerang Qinli, tapi Qinli bisa mengimbangi tenaga Shaoyang. Semua yang hadir terkejut melihat Qinli juga sudah mencapai ranah kayuan. Pertarungan berjalan seimbang. Energi petir dan energi api beradu. Qinli meminta Shaoyang mengembalikan Yusi atau dia akan membocorkan kejadian pembunuhan Ye Zhaoqin. Tapi Shaoyang malah mengancam akan membunuh Yusi. Akhirnya mereka berhenti bertarung. Tiba-tiba Qinli mengeluarkan plakat klan Xuantian. Semua yang hadir pun berlutut melihat plakat klan tertinggi di benua Qilan. Du Haitian menjamu Qinli dan memarahi kecerobohan putranya, lalu meminta Qinli memaafkan Shaoyang. Qinli bersedia asalkan pavilion Xingyun mau membatalkan pernikahan Shaoyang dan Yusi, serta tak akan mengganggu desa Ling. Mau tak mau, Du Haitian terpaksa memenuhi permintaan Qinli. Mereka kembali ke aula. Ye Yangqiu meminta Qinli memeriksa kematian Ye Zhaoqian. Qinli mengatakan bahwa kematian Zhaoqian disebabkan serangan siluman penghisap roh, makhluk paling kejam yang ada di alam baka. Setelah itu Qinli menjemput Ling Yusi. Ling Yusi menanyakan kemana Qinli hendak membawanya. Ketika Qinli mengatakan akan membawanya pulang ke desa Ling, Yusi mengeluarkan catatan permohonan bulan Qinli yang tak jadi dia bakar. Ketika mereka sedang bertengkar, Yusin muncul dan menarik Qinli keluar. Sesampainya di luar, Yusin memarahi Qinli karena dia berniat menggagalkan pernikahan Yusi, tapi tak mau menikahinya. Sementara itu, selir Gao Huang membujuk Gao Yu untuk menikahi Yusi karena dia merasa Qinli tak akan melakukannya. Gao Huang tahu bahwa adiknya itu memendam cinta pada Ling Yusi. Malam harinya, Du Shaoyang mendatangi Qinli. Dia mengungkapkan kekagumannya pada Qinli yang sudah bertemu dengan level tembaga merah. Dia menawarkan pada Qinli untuk menjadi kepala ruangan penempaan di pavilion Xingyun. Gao Yu menemui Yusi dan tetua Ling Chengye. Dia memberitahu bahwa Qinli tidak akan ikut pulang dengan mereka ke desa Ling besok pagi. Gao Yu meminta Ling Yusi tinggal di pavilion Xingyun untuk menemani Qinli. Ling Yusi pun datang menemui Qinli dan memberitahu bahwa dia akan tinggal di pavilion Xingyun dan mendukung Qinli. Yusi pun menceritakan alasannya menyetujui pernikahannya dengan Shaoyang tempo hari. Ling Yusi juga sangat gembira Qinli datang untuk menggagalkan pernikahannya.
Keesokan harinya Qinli datang ke ruang penempaan menemui Master Yao. Master Yao pun menerangkan peraturan di sana kepada Qinli. Kemudian Master Yao membawa Qinli masuk ke ruang penempaan. Qinli menceritakan tentang mimpi yang selalu menghantuinya pada Master Yao. Juga potongan-potongan lukisan yang dilihatnya dalam mimpi. Master Yao mengatakan bahwa lukisan yang dilihat Qinli adalah lukisan formasi kultivasi. Qinli bertanya lagi, apakah Master Yao mengenal master penempa bernama Qin San? Ternyata 13 tahun yang lalu, ketika terjadi badai kultivasi, Qinli yang dibawa oleh kakeknya Qin San melewati desa Ling. Kakek Qin membantu desa Ling untuk mengalahkan para siluman yang menyerang desa. Setelah siluman-siluman itu dikalahkan, kakek Qin menghilang dan Qinli pun tertinggal di desa Ling. Master Yao yang berasal dari Istana Suci, master penempa tidak mengenal Qin San. Master Yao menambahkan lagi bahwa semua master penempa yang ada di benua Chilan berasal dari sekte senjata. Keesokan harinya terjadi insiden di pavilion Qingyun. Seluruh keluarga Ye termasuk Ye Yang Qiu dibunuh. Bahkan 2 keluarga besar yang berteman dengan keluarga Ye ikut dibantai. Qinli mencurigai pembunuhnya adalah siluman penghisap roh. Lu Shao yang memohon kepada Qinli selaku utusan Xuantian untuk melaporkan kejadian ini pada Dewi Suci Xuantian. Qinli menjadi bingung sendiri. Sebenarnya dia bukanlah utusan Xuantian. Lencana Xuantian di tangannya adalah lencana yang ditemukan di reruntuhan sarang siluman penghisap roh oleh Gao Yu. Akhirnya mereka bertiga kembali ke desa Ling untuk melihat kondisi keluarga mereka. Di desa Ling, warga desa sedang berusaha mencari Xuan-Xuan yang tak juga kembali. Yusin berkeras untuk menunggu Xuan-Xuan di pinggir desa dan tak mau diajak pulang oleh Qinli. Qinli dan Gao Yu menemui tetua desa Ling dan mendiskusikan masalah pavilion Qingyun. Malam harinya Qinli meminum arak dengan Yusin dan Gao Yu. Yusin yang mulai mabuk mengungkit masa lalu mereka dengan Ling Yusi. Gao Yu memukul tengkuknya hingga pingsan. Kemudian Gao Yu memarahi Qinli tentang masalahnya dengan Yusi. Dia menanyakan bagaimana perasaan Qinli pada Yusi. Qinli yang tak mau menjawabnya segera meninggalkan Gao Yu. Pagi harinya Qinli kembali menemui Gao Yu. Gao Yu mengatakan bahwa yang meminum arak bersama mereka semalam bukanlah Yusin yang sebenarnya. Gao Yu pun bercerita, ternyata yang bersama mereka semalam adalah siluman penghisap roh yang sedang menyamar. Qinli segera ke kamar Yusin yang masih tertidur. Qinli menanyakan apa yang terjadi. Rupanya kemarin setelah Qinli dan Gao Yu pergi, dia bertemu dengan siluman penghisap roh dan tak ingat apa-apa lagi. Ketika Qinli pulang ke rumahnya, ternyata Ling Yusi menunggunya di sana. Qinli menyuguhkan secawan air, tapi dia heran melihat sikap Yusi yang tak seperti biasanya. Qinli yang jengah pun meninggalkan Yusi di sana. Keesokan harinya Qinli menemui Yusi, tapi Ling Yusi memarahinya di depan semua orang. Beruntung Gao Yu segera membawanya pergi dari tempat itu. Ternyata Gao Yu pun merasakan keanehan sikap Yusi. Gao Yu berpendapat bahwa itu adalah siluman penghisap roh yang menyamar sebagai Ling Yusi. Tiba-tiba Dewi Suci Song Tingyu muncul di sana. Dia menyindir kedua pemuda itu yang mengaku sebagai utusan Xuantian. Qinli segera mengembalikan lencana Xuantian pada Song Tingyu. Song Tingyu mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke klan Xuantian sebelum membunuh siluman penghisap roh, dan meminta Qinli untuk membantunya melumpuhkan siluman itu. Tingyu juga mengatakan bahwa Ling Yusi adalah penyamar siluman penghisap roh untuk membalas dendam pada Qinli yang pernah melukainya. Malam harinya Qinli dan Gao Yu mendatangi ruang peramuan obat dan memata-matai Ling Yusi. Tanpa sengaja Qinli menjatuhkan sebuah keranjang sehingga Yusi menyadari kehadiran mereka. Mereka berdua segera meninggalkan ruang peramuan obat. Qinli menanyakan keberadaan Yusi pada Song Tingyu. Tingyu mengatakan bahwa Ling Yusi sudah mati. Qinli tak percaya dan marah, tapi Gao Yu menahannya. Tiba-tiba seorang wanita mengatakan Ling Chengye ingin menemui Qinli. Ling Chengye memarahi Qinli karena Qinli tak mencintai Yusi, tapi memberi harapan padanya. Yusin pun muncul dan memukul kepala Qinli hingga pingsan. Qinli tersadar di rumahnya. Gao Yu mengatakan bahwa dia sudah berdiskusi dengan Song Tingyu untuk membuktikan bahwa Ling Yusi adalah penyamaran siluman penghisap roh. Mereka mendatangi Yusi untuk menjalankan rencana.
Qin Li masuk ke rumah peramuan obat. Dia memeluk Ling Yuxi dan mengatakan bahwa dia menyukai Yuxi dan melamar Ling Yuxi. 可我不敢对你，我想你每天都能陪在我身边。于是，嫁给我吧。 Yuxi yang senang mendengarnya segera memeluk Qin Li. Ketika mereka berpelukan, Qin Li melihat di cermin dan benar seperti yang dikatakan Ting Yu itu adalah siluman penghisap roh. Qin Li kembali ke rumah dan melaporkannya pada Song Ting Yu dan Gao Yu. Ting Yu mengatakan bahwa Ling Yuxi sudah dibunuh oleh siluman itu. Qin Li menjadi marah sekali. Song Ting Yu pun lalu membeberkan rencananya. Keesokan paginya, Qin Li dan Gao Yu pergi menuju kediaman keluarga Ling untuk menjalankan rencana. Tapi di tengah jalan dia mengatakan pada Gao Yu bahwa dia juga tidak mempercayai Song Ting Yu. Qin Li menyuruh Gao Yu menemui penguasa lembah terdingin untuk meminta bantuan atas masalah ini. Gao Yu segera meninggalkan desa Ling. Tapi di tengah jalan dia dihentikan oleh Ling Yuxi. Ling Yuxi mengatakan bahwa dia sebenarnya mencintai Gao Yu dan bukan Qin Li. Tapi ternyata itu bukanlah Yuxi melainkan siluman penghisap roh. Gao Yu gagal melaksanakan tugasnya menemui penguasa lembah terdingin. Sementara itu di desa Ling sedang ada perayaan pernikahan Qin Li dengan Ling Yuxi. Ketika akan melakukan persembahan ketiga, Qin Li melemparkan mata formasi Xuantian ke altar pernikahan dan mengatakan bahwa Ling Yuxi adalah palsu. Namun terjadi hal yang di luar dugaan. Song Ting Yu muncul di sana dan rupanya dialah penyamaran dari siluman penghisap roh. Terjadilah kegaduhan di desa Ling. Ternyata mata formasi yang diberikan pada Qin Li adalah formasi tengkorak api hantu sekte iblis. Qin Li menyerang menggunakan tenaga petir, tapi itu malah membunuh warga desa Ling sendiri. Para tetua desa Ling menyemangati Qin Li. Qin Li kembali mengerahkan tenaga petir untuk menyerang siluman itu. Tiba-tiba di luar aula, Song Ting Yu yang asli dan pasukannya muncul. Siluman penghisap roh mengejar keluar dan menyerang Song Ting Yu. Mereka bertarung dengan sengit, tapi siluman penghisap roh yang sudah terluka bukanlah tandingan Song Ting Yu. Dia berusaha melarikan diri. Du Shaoyang dan pasukan pavilion Xin Yun juga muncul di sana. Dia memerintahkan pasukannya untuk memblokade desa Ling. Ternyata setelah kejadian di pavilion Xin Yun, Du Haitan menobatkan diri menjadi ketua dan mengabdikan diri pada Song Ting Yu. Kekuatan Du Shaoyang sekarang tak bisa dianggap remeh. 我知道你打，他喜欢用幻术化身别人。他要是见我和宋廷玉自相残杀，定会用。你不就是想在宋廷玉面前立功吗？ Sementara itu Song Ting Yu masih mengejar siluman penghisap roh. Pada suatu kesempatan, tenaga ilusi siluman itu menghantam Song Ting Yu. Dia terlempar ke alam ilusi dan merasa melihat Gong Muli, roh pria yang ada di dalam tubuh hijaunya. Tapi Xing Jiangxuan juga ada di sana. Tiba-tiba Qin Li menyerang Ting Yu. Dia kembali ke dunia nyata. Ketika mereka bertarung, salah satu pasukan Clan Xuantian membuat gerakan yang mencurigakan. Du Shaoyang segera memerintahkan untuk menangkapnya. Ternyata dia adalah siluman penghisap roh dan berusaha kabur dari sana. Clan Xuantian kembali memburunya. Siluman itu masuk ke jurang kesepian. Ternyata Song Ting Yu sengaja mengiring siluman itu ke sana karena di jurang kesepian ilmu ilusinya tak akan bisa digunakan. Dan Xuantian menggunakan formasi Baiji Lihao dan menyerang siluman penghisap roh. Tapi ternyata dia bisa menghancurkan formasi itu. Tiba-tiba Qin Li muncul di sana. Dia menyuruh Song Ting Yu meninggalkan tempat itu dan dia bertarung dengan siluman penghisap roh. Ternyata Qin Li sudah memasang 9 giok penyimpan petir di batu petir tempatnya berlatih. Ketika dia mengerahkan tenaga petir, giok-giok itu bereaksi dan memancing munculnya petir langit ke-9 yang amat dahsyat. Siluman penghisap roh berhasil ditumbangkan, tapi Qin Li juga terluka. Sebuah petir yang besar muncul dan mengarah pada Qin Li. Ketika petir itu hampir menyambarnya, Yuxin muncul dan melindunginya. Tubuh Yuxin pun hancur tersambar petir itu. Energi petir langit ke-9 yang dipanggil Qin Li berhasil membunuh siluman penghisap roh, tapi sekaligus juga menghancurkan batas dunia kultivasi. Ling Yuxi yang berada di ruang penempaan petir pun terkena efeknya. Gelombang petir langit ke-9 membuatnya tenggelam dalam ingatan ribuan tahun yang lalu. Song Ting Yu memerintahkan Shaoyang untuk merahasiakan perburuan siluman penghisap roh.
Du Shaoyang menyanggupinya dan berencana membunuh semua warga desa Ling untuk menutupi rahasia tersebut. Ketika mereka hendak pergi, muncul Po Jiao menghadap Song Tingyu. Sementara itu di dataran salju, Gao Yu yang sebelumnya dilumpuhkan siluman penghisap roh bangkit kembali. Du Shaoyang kembali ke desa Ling. Dia memberitahu bahwa Yu Xin dan Qin Li sudah tewas di jurang kesepian. Ketika orang-orang pavilion Xinyan hendak menghabisi warga desa Ling, Gao Yu muncul dan mengancam mereka menggunakan nama penguasa lembah terdingin. Du Shaoyang dan Pao Jiao pun terpana. Mereka akhirnya melaporkan hal itu pada Song Tingyu. Tingyu memarahi Shaoyang karena tak memberitahunya dari awal atas campur tangan penguasa lembah terdingin dalam masalah ini. Setelah menahan Shaoyang dan mengusir Gao Yu, Song Tingyu meminta pendapat Liang Zong. Liang Zong menyarankan agar jangan membuat masalah dengan penguasa lembah terdingin. Tingyu lalu menemui Yu Xi yang sudah sadar dari pingsannya. Dia mengatakan bahwa Qin Li sudah tewas bersama dengan siluman penghisap roh. Tapi Yu Xi tidak mempercayainya. Kemudian Song Tingyu menyuruh anak buahnya membawa Du Shaoyang menemui Yu Xi. Dia menyerahkan nasib Shaoyang pada Yu Xi. Namun Yu Xi melepaskannya. Ternyata kemunculan siluman penghisap roh adalah pesaing kedua klan tembaga Istana Baiji dan klan Xuantian. Song Tingyu yang ingin mengambil jasa membunuh siluman penghisap roh masih berusaha memprovokasi perselisihan antara Pavilion Xingyun dengan desa Ling melalui Po Jiao yang diangkat sebagai ketua sementara Pavilion Xingyun. Di lembah kesepian, Gao Yu berusaha mencari Qin Li, tapi dia tak menemukan apa-apa. Hanya sebuah lubang yang besar bekas hantaman petir langit ke-9. Dia juga menemukan abu hitam bekas tubuh yang hangus tersambar petir. Gao Yu membuat nisan untuk mengenang Qin Li dan Yu Xin di lembah kesepian. Dia amat bersedih dengan kematian kedua sahabatnya itu. Tiba-tiba siluman penghisap roh muncul di sana. Siluman penghisap roh mengeluarkan cincin Dewa Iblis yang merupakan pusaka tertinggi klan Alam Baka. Dia ingin menyerahkan cincin itu pada Gao Yu agar Gao Yu menguasai kekuatan Dewa Iblis. Gao Yu yang sedang labil pun mengambil cincin Dewa Iblis dan memakainya. Lalu siluman penghisap roh pun menghilang. Gao Yu mengambil cincin tersebut untuk membalas dendam pada orang-orang yang mengabaikan nyawa kedua sahabatnya. Gao Yu pun menemui Yu Xi di desa Ling. Karena Qin Li sudah tiada, Gao Yu mengungkapkan perasaannya pada Yu Xi. Dia juga mengatakan janji yang diucapkan Qin Li waktu melamar Ling Yu Xi sebenarnya adalah perasaan hati Gao Yu. Ling Yu Xi pun termanggu, tapi dia tetap bertekad menunggu Qin Li kembali karena dia yakin bahwa Qin Li belumlah mati. Keesokan harinya, Xuan kembali ke desa Ling. Dia diantar oleh dua orang murid perguruan lembah 7 penangkal bernama Li Zhengzong dan Lu Li. Ternyata selama ini Xuan sampai di lembah 7 penangkal dan diterima menjadi murid di sana. Li Zhengzong yang melihat Yu Xi bisa menebak bahwa ada racun yang mengendap di tubuhnya. Zhengzong lalu memeriksanya. Dia mengatakan racun api di tubuh Yu Xi amat berbeda. Dia menawarkan Yu Xi ikut ke lembah 7 penangkal untuk diajari cara menetralkan racun tersebut. Tentu saja Yu Xi senang mendengarnya. Malam harinya Zhengzong kembali mempelajari racun api di tubuh Ling Yu Xi. Dia menyimpulkan bahwa itu bukanlah racun melainkan seperti sebuah segel yang mengunci sesuatu. Betulkah keahlian lembah 7 penangkal akan bisa menetralkan racun api di tubuh Yu Xi? Dan benarkah keyakinan Ling Yu Xi yang mengatakan bahwa Qin Li masih hidup? Akan kita bahas pada episode selanjutnya. See you guys on the next video.